Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Seperti biasa, kembali lagi ya market menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Karena kami ingin supaya rekan trader ada sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi di pasar saat ini. Oleh karena itu rekan trader, mari bersama-sama kita mencoba untuk melihat, menyaksikan, dan mencoba untuk menganalisa bersama-sama apa yang sedang terjadi pada pasar. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan melihat keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Nah, ini dia rekan trader. Untuk keadaan yang terjadi pada pasar kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bagaimana kemarin indeks dolar Amerika sempat melambung tinggi hingga level 99.896, sangat luar biasa. Walaupun akhirnya balik lagi dan ditutup di seputaran 99.477. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bahwa USD Yen Jepang kembali agak sedikit tertekan, rekan trader, walaupun sempat naik tapi kemudian dia kembali tertekan lagi hingga level 1.15041. Akan tetapi dia bisa kembali mencoba naik lagi dan ditutup di 1.15199. Dan untuk pound sterling, pergerakan yang sangat datar di hari kemarin. Pound sterling ya selama satu hari dia bergerak datar, walaupun sempat naik juga di posisi 1.31608. Dia juga sempat turun di 1.31074. Tapi akhirnya dia ditutup di posisi seputaran 1.31354. Gold rekan trader, kita lihat gold perlahan mencoba untuk kembali naik lagi di posisi 4023, walaupun akhirnya menutup perdagangan hari kemarin di level 4003 rekan trader. Masih berada di seputaran 4000 dan dia berputar di seputaran 4000. Hari ini sempat dia tetap di 4000 tapi dia telah keluar jalur dan berada di posisi 3965. Apakah level 4000 bisa kembali lagi atau malahan dia bisa jatuh hingga level 3943 rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama hingga perdagangan hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Bergerak sangat datar di tengah tendensi bullish. Sempat turun di 153.902 tapi akhirnya dia bisa naik kembali lagi dan ditutup di seputaran 154.179. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Rekan trader, sangat luar biasa. Dan seperti biasa di setiap hari selalu ada tema-tema yang sangat luar biasa yang ingin kami sampaikan buat rekan trader. Dan untuk tema harian kita pada hari ini adalah tentang hawkish the Fed mengontrol pelemahan emas. Nah, ini dia rekan trader. Hawkish the Fed. Sikap yang berubah dari dovish. Walaupun dovish itu melemah menuju ke hawkish sekarang, hawkish pun juga tidak terlalu full hawkish, membuat perubahan yang sangat luar biasa terhadap pasar. Sikap hawkish dari Fed membuat indeks dolar Amerika kembali naik lagi dan dia sudah berada di level 99. Hal ini sudah barang tentu sangat memberikan suatu tekanan yang sangat luar biasa terhadap emas rekan trader pasca ketinggian tertinggi dalam sejarah 2 minggu kemarin di 4.400-an ya, 4.403, 4.400 ya rekan trader ya. Kalau kita lihat 4.400 kalau nggak salah ya. Emas itu sempat di 4.400 lebih. Nah, dia setelah itu 4.300 walaupun sempat di 4.000 ya, dia mencoba untuk sampai ke 4.400 ya. 4.380. Dia setelah itu dia mengalami pelemahan dan yang sangat dahsyat, sempat di 3.882. Hari ini dia kembali lagi di zona di bawah 4.000 rekan trader. Ini zona ini seperti zona pertempuran di mana kita akan melihat seberapa lamakah dia akan berada di zona di seputaran 4.000.
Kita tahu pasca FOMC, di mana secara garis besar pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, akan tetapi tingkat suku bunga ditandai juga dengan sikap The Fed, di mana sikap itu masih sangat hati-hati, mengingat bahwa pertemuan berikutnya tanggal 10 Desember nanti tidak ada jaminan untuk dipangkas. Dan tendensi hawkish yang meliputi hal ini membuat emas ini memang benar-benar tertekan. Ini dia rekan trader. Secara garis besar sikap hawkish inilah yang membuat emas ini tertekan. Dan dia bergerak di antara 4.000-an rekan trader. Kalaupun turun, ya tidak jauh-jauh banget. Kalaupun naik, ya dia akan mencoba ke 4.100. Nah ini dia rekan trader. Ini dia. Ini juga ditambahi dengan sikap yang sangat luar biasa yang terjadi pada pemerintahan Amerika. Walaupun secara garis besar kita lihat bahwa shutdown yang terjadi pada pemerintahan Amerika, dia sedikit memberikan kekuatan terhadap bagaimana gold sebagai aset safe haven, sehingga bisa menopang agak sedikit penguatan terjadi pada emas. Akan tetapi sikap the Fed ini yang lebih ke hawkish ini membuat emas sedikit tertekan. Dan rekan trader, sekali lagi saya mengingatkan bahwa pasca rilis pernyataan yang dikeluarkan oleh Jerome Powell akan diikuti oleh pernyataan-pernyataan lainnya oleh para pejabat The Fed. Pernyataan inilah yang memberikan tendensi supaya apa yang akan terjadi ke depan dan apa rangkumannya ini secara garis besar pun juga adalah dia adalah suatu rangkuman dari pernyataan yang akan dilakukan juga oleh Jerome Powell, The Fed dalam hal ini. Nah, kita lihat bahwa persen probabilitas untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang tadinya 91% sekarang sudah berada di seputaran 61%, yang menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan kembali lagi dilakukan pada bulan Desember nanti. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa seperti yang dilakukan oleh Jerome Powell, bahwa pemangkasan ini ada potensi bahwa tidak dilakukan. Inilah yang membuat emas benar-benar tertekan. Oleh karena itu, sikap hawkish yang dilakukan oleh The Fed ini adalah suatu sikap di mana dari sikap ini akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada arah pergerakan yang terjadi pada emas. Walaupun sekali lagi saya bilang buat rekan trader, walaupun harus sangat hati-hati menyikap hal tersebut, karena Donald Trump selalu datang dengan sikap-sikap yang tidak terduga. Inilah yang bisa membuat emas kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi secara pasti The Fed menyatakan hawkish, artinya peluang untuk emas kembali bisa sedikit mengalami sedikit tertekan. Tapi peluang untuk naik masih tetap ada. Data-data dikeluarkan, kita akan lihat. Kemarin data sudah dikeluarkan, hari ini juga akan ada data YLTS yang akan dikeluarkan. Kita akan lihat. Karena data-data inilah yang akan menjadi acuan untuk pertemuan FOMC berikutnya. Oleh karena itu rekan trader tetap lihat terus. Di fase-fase konsolidasi saat ini adalah fase-fase di mana kita akan melihat pergerakan emas ini ke depan. Apa yang diinginkan oleh The Fed, apa yang akan disampaikan oleh The Fed, karena setiap statement yang dikeluarkan, setiap pernyataan yang dikeluarkan akan mempengaruhi pergerakan pasar. Walaupun ingat juga bahwa Donald Trump dengan kebijakan geopolitiknya, kebijakan tarifnya, bisa yang selalu datang tanpa diduga, bisa membuat emas naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, seperti yang terjadi 2 minggu lalu, di mana dia memberikan tarif 100% terhadap Cina, sehingga membuat emas naik ke posisi yang paling tertinggi dalam sejarah. Oleh karena itu kita akan lihat ke depan, setiap keputusan yang dilakukan oleh The Fed bisa saja terbantahkan dengan setiap statement atau setiap perbuatan yang dilakukan oleh Donald Trump. Dari situ kita akan melihat arah pergerakan yang ke depan.
seperti kayak gimana. Oke rekan trader, semoga tema ini bermanfaat dan bisa sedikitnya memberikan masukan terhadap pergerakan yang terjadi pada pasar di kemudian hari. Oke, kita langsung masuk aja di teknikal. Seperti biasa teknikal ini akan langsung kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakannya sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika walaupun kemarin sempat naik ke 99.896, kemudian dia turun di akhir sesi. Hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi tendensi bullishnya itu masih tetap kuat rekan trader. Oke, kita menganggap bahwa pelemahan ini masih tetap ada, karena ini pelemahan ini dia akan tergantung apakah dia bisa menembus level 99.500 apa tidak. Kalau dia bisa menembus ya dia naik, tapi kalau tidak dia kembali lagi akan turun. Dan analisa yang coba saya berikan buat rekan trader bahwa indeks dolar Amerika ini masih bisa punya peluang untuk turun hingga level 99.281. Walaupun peluang untuk kembali naik lagi sangat tinggi dan dia bisa mencoba naik hingga level tertinggi di seputaran 99.694. Nah, ini dia arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Nah, untuk euro angkel saham dolar, kita lihat rekan trader bersama-sama. Arah pergerakan terjadi pada Euro USD secara garis besar, rekan trader bisa lihat Euro USD memiliki sedikit semangat untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader bahwa dia ini akan mencoba naik hingga level 1.15470. Walaupun harap diperhatikan bahwa peluang untuk kembali jatuh sangat besar dan dia bisa kembali lagi di level terendah di seputaran 1.15041. Nah, ini adalah arah pergerakan dari Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar. Kalau rekan trader lihat bahwa pound sterling ini sepertinya agak sedikit tertahan pergerakannya. Ya, dia mencoba untuk kembali ke level terendah. Analisa kami menyatakan bahwa peluang untuk turun sangat besar dan kami memprediksikan dia bisa turun hingga level 1.31036. Walaupun peluang untuk kembali naik lagi sangat besar dan perkiraan kami dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.31474. Nah, ini dia pola pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader semuanya? Untuk gold, cara garis besar, rekan trader kalau kita lihat arah yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa, tapi tendensi bearish masih sangat kuat rekan trader. Ya, tendensi bearish ini masih tetap kuat terjadi pada gold. Analisa kami, kalaupun dia melemah juga pelemahan paling sempurna itu dia akan mencoba hingga level 3954. Tapi hati-hati bahwa penguatan masih tetap bisa terjadi dan membuat gold ini bisa naik lagi ke level paling tertinggi rekan trader di seputaran 4009 ya. Jadi pada prinsipnya dia ini akan terus berusaha masuk di seputaran 4000. Dia akan mencoba di angka psikologi di 4000-an rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama USD yen Jepang hari ini secara garis besar kita lihat benar-benar jatuh bangun ya. Analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader, dia ini masih punya peluang untuk kembali jatuh lagi. Tapi analisa kami dia akan sedikit koreksi dulu malahan ya. Menurut kami dia itu akan jatuh malahan hingga level paling terendah itu menurut kami ya. Tidak jauh-jauh amat, tapi menurut kami itu dia bisa hingga level terendah di seputaran 193.298. Tapi peluang untuk naik masih tetap ada dan peluangnya itu bisa naik hingga level tertingginya menurut kami itu berada di seputaran 153.902. Oke rekan trader, ini adalah teknikal dari kami. Dan untuk kalender ekonomi, harap rekan trader lihat secara bersama-sama kalender ekonomi hari ini. Untuk kalender ekonomi, kita bisa lihat bahwa hari ini akan ada data dari lowongan pekerjaan ULTS. Ini data ini sangat-sangat diperlukan, atau data ini sangat memberikan tekanan terhadap nanti kebijakan yang akan diambil oleh The Fed saat pertemuan FOMC nanti. Selain itu juga ini secara garis besar
ada berita-berita kecil ini. Jangan lupa juga 13.40 ada Brandon B itu ya ada pidato ya, tadi sebenarnya ada bonus juga 13.35 sepertinya sudah ya. Udah keluar ya. Dan data-data lainnya udah ada sampai 17. Ini akan ada data-data yang akan dikeluarkan pada malam hari ini pada pukul, kalau kita lihat data ini akan ada di seputaran pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, oke rekan trader semuanya. Ini kalau 22.00 ini artinya data ini keluar, ini kan karena 13. Ya, masih bisa ini sebenarnya datanya. Belum pidatonya akan dikeluarkan. Oke rekan trader, jangan lupa juga bergabung bersama kami. Ini adalah website resmi kami, punyanya Market. Kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kami. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Tetap semangat terus, tetap analisa terus, dan gunakanlah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sebagai acuan. Gunakan analisa kami sebagai acuan untuk rekan trader semuanya. Tapi tetap analisa yang terbaik adalah analisa kepunyaan rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.